Aku menghela napas panjang, seolah sebuah beban berat telah menyesakkan dadaku. Bayangan Nina melintas kembali di anganku. Itu yang membuat sesak. Itu baru melintas di angan. Ceritanya akan lebih parah lagi jika aku mendapatkan sorot mata Nina. Bukan hanya sesak napas, aku juga akan salah tingkah. Dan saat dia menyapa, aku malah bertingkah salah. Pura-pura tidak mendengar sapaannya, padahal aku tidak budek. Menghindar lalu kabur dari depannya. Padahal saat Nina tak ada, aku sering berkhayal bisa berdua-duaan dengan cewek manis itu. Tak salah lagi, seonggok virus telah bersarang di hatiku. Virus cinta namanya. Ngelamun Rul. Sapaan Andi mengusir sosok Nina dari lamunanku. Lamunan indahku berserakan. Siapa juga yang melamun? Sangkalku. Aku tak ingin dia tahu kalau aku sering melamunkan Nina. Walaupun Andi dengan Nina tak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi rasanya aku gak mungkin untuk bisa memiliki Nina. Andi dan Nina baru putus sebulan yang lalu. Ngelamunin siapa sih? Desa Andi. Tapi aku masih berkelit. Berani sumpah kalau aku enggak mikirin siapa-siapa. Pasti deh ngelamunin Nina. Kalimat terakhir Andi membuat aku terlonjak. Kedua bola mataku membulat, seperti hendak keluar dari sarangnya. Sejak kapan Andi bisa membaca isi lamunan seseorang? Batinku. Aku menelan ludah, mencoba membasahi kerongkonganku yang tiba-tiba kering mendengar kalimat Andi barusan. Jangan asal ya, itu sih fitnah namanya. Kamu kali yang sering ngelamunin Nina, tapi aku yang kamu kambing hitamkan. Ucapku membantah. Andi terkekeh. Dikambing hitamkan? Kamu sih tinggal dikambingkan, toh kulitmu sudah hitam, balas Andi. Aku bukannya ikut tertawa. Aku takut Andi benar-benar curiga kalau aku sering melamunkan Nina. Benar kan Rul? Kamu suka ngelamunin Nina? Andi menggoda lagi. Enggak, swear. Kamu aja yang cakep gak cocokkan sama Nina. Apalagi aku, balasku. Rul, cinta gak lihat cakep apa enggaknya. Apalagi menurutku, kamu tuh cuma punya satu kekurangan, ucap Andi. Apa itu? Serangku penasaran. Kekuranganmu cuma satu, yaitu kamu gak punya kelebihan apa-apa, ucap Andi yang diakhiri dengan tawa yang meledak. Dan tawa itu aku hentikan dengan melemparkan guling ke wajahnya. Sekali lagi Ndi, aku gak naksir ke Nina, tegasku saat kulihat dia mau bercerita lagi soal Nina. Syukur deh kalau gitu, soalnya selama ini aku ada niat untuk balik lagi ke Nina, ucap Andi. Dinding dan langit-langit kamar seakan roboh, dan bongkahannya menimpa tubuhku. Andi jatuh cinta lagi ke Nina, pikirku. Tanpa sadar, aku melemparkan tubuhku ke tempat tidur. Seluruh tubuhku lemas. Andi ikut merebahkan diri di sampingku. Tatapan kami menerawang ke arah yang sama, ke langit-langit kamar. Sebagai sahabat, aku minta doa restumu, ucap Andi kemudian. Duh, ingin rasanya aku menangis. Tatapanku belum juga lepas dari langit-langit kamar. Sementara Andi sudah sedari tadi mengalihkan pandangannya ke arahku, meminta doa restu. Tapi bagaimana mungkin aku memberi doa restu, sementara hatiku telah terlanjur terisak karena luka. Ya, aku terluka. Kamu gak setuju aku balik ke Nina? Tanya Andi tiba-tiba. Ah, enggak, aku setuju banget. Tapi, apa kamu yakin Nina mau terima kamu lagi? Tanyaku tanpa selera. Makanya aku minta kamu comblangin aku, balas Andi. Aku tersentak. Comblangin kamu? Mataku terbelalak. Emangnya kenapa? Atau
kamu memang gak serius dengan doa restumu tadi, ucap Andi lagi. Restu sih restu, tapi kalimatku tergantung. Kalau memang restu, besok kamu antarkan suratku untuk Nina ya, ucap Andi memotong. Aku terdiam, terpaku menikmati pahitnya pil kecewa yang harus kutelan malam ini. Dulu aku bahagia, bisa memiliki Nina meski hanya sebatas anganku. Aku bahkan berjanji untuk membangun kekuatan sedikit demi sedikit untuk mendekati Nina. Sekaligus meminta pertimbangan Andi. Itu kalau aku sudah merasa sudah aman dan Andi tidak menilaiku merasa senang dengan retaknya hubungan mereka dulu. Tapi malam ini, angan itu bercerai-berai. Bangunan kekuatan yang hampir rampung itu kini harus ambruk. Andi sahabatku datang menengahi, membawa cinta yang juga untuk Nina. Pagi sekali, sepucuk surat bersampul biru langit kini di genggamanku. Tapi aku berharap hari ini Nina tidak masuk sekolah. Aku tak sanggup menyampaikan surat cinta itu pada Nina. Cintaku untuk Nina yang tak mengizinkan untuk itu. Meskipun di depan Andi, sahabatku, aku tulus untuk melepaskan Nina. Melepaskan? Kata yang kurang tepat bagiku. Bukankah aku bukan siapa-siapa bagi Nina? Batinku. Rul, tumben kamu datang pagi. Nina menyapa santai. Surat Andi yang tadi ku genggam langsung kumasukkan ke tas. Masih ada perasaan tak tega untuk melukai hatiku sendiri dengan memberikan surat itu kepada Nina. Gimana ya? Oh iya, aku ada PR fisika yang belum ku selesaikan. Gugupku tanpa berani menatap Nina terlalu lama. Penyakit gagapku kambuh lagi. Dan itu hanya ada jika aku berhadapan dengan Nina. Bukan PR dong namanya kalau dikerjakan di sekolah, ucap Nina. Tinggal satu nomor kok, balasku. Aku tersenyum malu. Bayangan surat bersampul biru langit kembali berkelebat di anganku, melukai perasaanku. Kuserahkan apa enggak ya? Sebagai sahabat yang baik, aku memang harus menyerahkannya. Tapi, apa untuk menjadi sahabat yang baik harus berkorban perasaan? Aku bingung. Nin, ucapku menyebut namanya saat Nina hendak berlalu dariku. Nina berbalik, menghadiahkan tatapan untukku. Ada yang bisa aku bantu, Rul? Ucap Nina. Tanganku yang sudah merogoh tas untuk meraih surat dari Andi kini terdiam. Suara lembut Nina, tatapan teduh Nina tak bisa membuatku tulus untuk melepaskannya untuk siapapun, meski itu untuk Andi, sahabatku. Aku sadar Nina sekarang masih menatapku, tapi sedikit pun aku tak berani untuk membalas tatapannya. Teduhnya tatapan itu malah membuat hatiku bisu di antara debaran yang tak menentu. Padahal dulu Andi mengaku jika tatapan Nina mampu membuat hatinya tenang. Bahkan detak jantungnya berdetak tanpa suara melihat tatapan teduh itu. Lalu ada apa dengan hatiku? Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu menyelesaikan PR fisika yang satu nomor itu, ucap Nina menawarkan jasa. Enggak, aku bisa selesaikan sendiri kok, balasku. Bodoh. Kenapa aku tak serahkan saja surat Andi itu, biar urusanku selesai. Sesalku saat Nina berlalu ke kelasnya. Baru beberapa menit Nina berlalu, Andi telah berdiri di hadapanku. Aku sedikit gugup karena aku belum menyerahkan suratnya untuk Nina. Apalagi tatapan Andi sepertinya sedang memendam amarah untukku. Di, keluhku.
Aku memperhatikanmu dari tadi. Sepertinya ada yang gak beres denganmu, Rul. Jangan-jangan kamu curi kesempatan untuk berdua-duaan dengan Nina, ucap Andi. Maksud kamu, aku masih pura-pura gak tahu. Gak usah pura-pura, Rul. Gak nyangka kamu yang kuanggap sahabat sejati malah gak lebih dari pagar makan tanaman, ungkap Andi, membuatku semakin tak tahu harus berucap dan bergerak. Aku mematung, menerima tatapan tajamnya yang seolah hendak menerkamku. Aku minta maaf, ucapku. Tapi Andi meninggalkanku seolah-olah tak mendengar permintaan maaf itu. Sekolah semakin ramai. Aku memutuskan untuk kembali mencari Nina. Aku tak ingin kehilangan Andi sebagai sahabat. Biar bagaimanapun, Andilah yang pertama mengenal dan memiliki Nina, meski harus terputus di tengah jalan. Dan memang salahku jika momen itu kuambil sebagai kesempatan untuk memiliki Nina. Bagaimanapun, kedekatanku dengan Nina kelak tetap akan berkesan sebagai perampas kebahagiaan sahabatku sendiri. Nina, panggilku lantang, tanpa beban. Tekadku untuk mempersatukan kembali Nina dengan Andi telah bulat, meski itu sakit. Surat dari siapa? Tanya Nina saat aku menyerahkan surat Andi. Tatapannya tak mampu membuatku berani menjawab pertanyaannya. Ku nikmati tatapan teduh itu, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Kamu serius, Rul? Terlihat jelas ada bahagia terpancar dari tatapan itu setelah membaca surat Andi. Ah, Andi dan Nina memang mungkin tak bisa berpisah untuk selamanya. Buktinya, Nina begitu bahagia membaca surat itu. Rul, kamu serius? Ulangnya lagi. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi kenapa kamu tak pernah mengakuinya di depanku? Padahal aku pun telah lama menanti kehadiranmu di hatiku, ucap Nina. Kalimat Nina membuatku bingung. Keningku berkerut. Ya, aku pun mencintai kamu. Hubunganku dengan Andi retak karena aku yang tak bisa mengingkari kata hatiku bahwa aku lebih mencintai kamu. Lanjut Nina berucap. Aku masih membisu. Ku coba meraih surat Andi yang masih di tangan Nina. Nina, ternyata Arul mencintai kamu. Jika itu bisa membuatmu bahagia, aku pun akan merasakan kebahagiaan itu. Nina, jangan kecewakan sahabatku. Dia mencintaimu tulus. Ah, ternyata Andi mengerjaiku. Membaca surat itu membuat gugupku kambuh lagi. Dadaku terasa menanggung beban yang begitu berat. Sesak, lidahku pun keluh untuk berucap, meski itu satu kata. Duh, gugup begitu. Akui saja, kamu mencintai Nina kan? Andi tiba-tiba datang menepuk bahuku. Ternyata Andi mengawasiku dari jauh. Ku beranikan diri mengangkat kepala dan mencari sorot mata Nina. Dia tersenyum, manis sekali. Senyum itu hanya bisa aku balas dengan anggukan. Dan semoga dia mengerti jika itu adalah sebuah pengakuan bahwa aku siap untuk menjalani hari-hari cinta bersamanya.